Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Mega Safitri dengan NIM 4142519093. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Yang pertama ada latar belakang. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim dan untuk mengetahui suhu optimum enzim. Di sini, enzim didefinisikan sebagai biokatalisator protein yang berfungsi mempercepat laju reaksi kimia dalam sistem biologis tanpa ikut terkonsumsi dalam reaksi tersebut. Aktivitas katalit enzim sangat bergantung pada struktur konformasi tiga dimensinya yang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama oleh suhu. Salah satu faktor yang berpengaruh pada reaksi enzimatis adalah suhu ketika reaksi terjadi. Salah satu kenaikan suhu menyebabkan kecepatan suatu reaksi kimia menjadi bertambah besar. Hal ini disebabkan karena energi kinetik dari molekul-molekul yang bereaksi menjadi semakin besar. Di sisi lain, enzim adalah suatu protein. Suhu yang tinggi menyebabkan terjadinya denaturasi protein yang juga menyebabkan perubahan struktur molekul protein. Setiap enzim memiliki suhu optimal, yaitu kondisi suhu di mana enzim menunjukkan aktivitas maksimum. Suatu optimal ini bervariasi tergantung pada organisme asal enzim yang terjadi pada manusia. Pada manusia, sebagian besar enzim memiliki suhu optimal sekitar 37 derajat Celcius, sedangkan pada organisme termofilik mencapai suhu 70 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah metode dari praktikum ini. Yang pertama, siapkan 9 mikrotub dan diberikan label. Pada tabung sampel diberikan 150 substrat amilum 0,5% dan 150 mikro enzim amilase 0,05%. Sedangkan pada tabung kontrol diberikan 150 mikro substrat amilum 0,5% dan 150 mikro buffer pH 7, kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, kemudian diinkubasi pada suhu masing-masing. Pada suhu 4 derajat diletakkan di kulkas, suhu 37 derajat dan 60 derajat diletakkan pada water bath selama 25 menit. Setelah diinkubasi ditambahkan reaksi DNS sebanyak 900 mikro pada masing mikrotub. Kemudian diletakkan pada penagas air mendidih selama 8 menit dan penagas air es selama 7 menit. Dan dibaca absorbansi dengan panjang gelombang 550 nm. Gunakan Aquades sebagai belangko. Dan di sini ada hasil praktikum. Untuk di gambar sebelah kiri adalah hasil praktikum, hasil warna setelah pencampuran semua reagen. Kemudian yang di sebelah kanan adalah hasil kurva setelah dilakukan pembacaan dan penghitungan absorbansi. Kemudian untuk yang tabel adalah tabel absorbansi yang muncul pada pembacaan spektrofotometer. Kemudian kita akan membahas pada tahap analitik, yaitu tahap di mana kita menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan dan melakukan running pada alat-alat yang akan digunakan seperti pada spektrofotometer dan water bath. Kemudian untuk di tahap analitiknya yaitu prosedur praktikum seperti yang saya jelaskan di awal slide tadi. Dan di tahap analitik ini saya juga akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama ada fungsi amilum, yaitu sebagai polimer karbohidrat yang akan dipecah menjadi unit yang lebih sederhana. Kemudian fungsi enzim amilan yaitu sebagai biokatalisator yang mempercepat reaksi pemutusan ikatan A14 glikosidik pada amilum. Untuk
Buffer pH 7 berfungsi memastikan bahwa penurunan aktivitas murni karena disebabkan oleh faktor suhu bukan fluktuasi pH. Kemudian fungsi DNS di sini adalah sebagai agen penghenti reaksi enzimatis sekaligus sebagai indikator warna. Dan inkubasi bertujuan untuk mencapai keseimbangan indikator warna. Fungsi pemanasan adalah untuk mempercepat reaksi oksidasi reduksi antara gula bereduksi dengan reagen DNS. Dan yang terakhir adalah fungsi pendinginan untuk menghentikan proses kimia lebih lanjut dan menstabilkan warna yang terbentuk sebelum dilakukan pengukuran absorbansi spektrofotometer. Untuk tahap pasca analitik adalah pencocokan hasil praktikum dan hasil teori. Pada kurva hasil teori seharusnya adalah berbentuk lonceng tidak simetris. Namun pada hasil praktikum tidak berbentuk lonceng, hanya berbentuk lonceng setengah. Hal ini dapat disebabkan karena yang pertama, inkubasi yang kurang sempurna atau adanya ketidakstabilan suhu. Yang kedua, adanya penggunaan konsentrasi substrat yang terlalu rendah sehingga laju reaksi mencapai titik jenuh terlalu cepat. Yang ketiga, kegagalan denaturasi. Yang keempat, kadar substrat yang tinggi sehingga menjenuhkan enzim atau saturation. Yang kelima adalah penggunaan reagen yang sudah lama atau kadaluarsa. Yang keenam, ketidakteraturan dalam pemipetan. Dan yang terakhir, adanya degradasi termal yang lambat. Kesimpulan dari pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase adalah suhu yang dicapai atau suhu optimal pada aktivitas enzim ini adalah 30 derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.